Hai, Hai, Bu Ayu, apa halo. kabar? Aku baik, kabar kamu gimana? Baik, Alhamdulillah. Bali? Bali sejauh ini aman-aman saja dan tetap panas. Tetap Gimana di panas. Tangsel, Nurul? Di Tangsel kita lumayan gerah, tapi anak-anak mulai sekolah nih, Bu Ayu di sini, Alhamdulillah. Bagus dong Gitu. ya. Iya, Bu Ayu, kita jumpa lagi nih ya Ya, di hai. episode ke-14 ya, ngobrol Iya, bareng betul. Ibu. Tema kita hari ini apa, Bu Ayu? Nah, tema kita siang ini kok kemarin-kemarin kita udah yang IG Live bulan lalu kita udah ngebahas soal hubungan sama mertua. Bulan ini Tuh. kita mau ngebahas 7 cara asik untuk MPASI. Nah, kayaknya keluarga Nuju Bulan ini kan banyak yang anak-anaknya sedang MPASI atau bahkan sedang menyiapkan mau MPASI. Bener nggak, Nurul? Betul, gimana cara yang asik ya? Kita mau Mm-mm, ngebahas mm-mm. cara yang asik menjalani proses MPASI ini buat keluarga Nuju Betul. Bulan. Nah, ngobrol-ngobrol soal MPASI, Mm, Bu Ayu, ibu beranak satu, pernah Satu. ya beranak satu, pernah punya pengalaman apa saat kamu masih MPASI kelana anaknya Bu Ayu? MPASI pengalaman aku kalau dulu awal-awal pas mau nyiapin emang kayaknya heboh gitu ya, semua alat-alat pengen dibeli, semua bahan-bahan dibeli. Tapi ternyata pada saat ngejalanin, oh kita bisa kok ternyata pakai alat yang ada aja di rumah, pakai bahan-bahan yang emang kita sering temuin gitu. Lama-lama emang semakin anaknya makannya semakin apa lama gitu, emang lebih berkurang dramanya. Wah. Drama ibunya nyiapin MPASI. Kalau kamu gimana? Oke, kalau aku karena anaknya sudah dua, jadi punya pengalaman MPASI-nya juga beda-beda. Pas anak pertama, Betul. mungkin aku lebih well preparation ya, kayak beli banyak, lebih beli alat-alat masak lagi, segala Alat. macam gitu ya. Tapi pas anak kedua sih lebih santai karena juga mungkin alat-alat makannya kan yang punya kakaknya aja. Mm-mm. Tapi aku mungkin yang perbedaannya tuh lebih ke mental aku ya Bu Ayu sebagai Ya, ibu-ibu yang betul. sedang melakukan MPASI di anak kedua itu aku ngerasa lebih santai, lebih rileks karena juga Mm-mm. ya sudah pengalaman saat anak Mm-mm. pertama dan aku tuh inget banget salah satu momen yang bikin drop shy sebagai ibu itu adalah ketika anak tuh nggak mau makan. Jadi kita udah Benar. masak apa, dia nggak mau Mm-mm. makan, udah bikin apa, Mm-mm. jadi kayak sehari Mm-mm. tuh bisa bikin 4 kali 3 kali menu masak, bahkan 4 ya kali betul masak. bisa Iya, betul. bener gitu ya itu yang juga bikin capek ya waktu anak pertama tapi begitu Mm-mm. anak kedua ya jadi lebih rileks lah ya karena udah pengalaman juga lebih santai dan itu sih mungkin karena udah ada pengalaman udah sering apa ikut webinar mengenai MPASI juga Mm-mm. lebih mainnya tuh pikirannya udah lebih ke shifting Ya. menjadi lebih rileks. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai 7 cara asik mempersiapkan Asik MPASI. MPASI. Bintang tamu kita hari ini siapa, Bu Ayu? Nah, hari ini kita kedatangan Mbak Inta Heruanto. Mbak Inta Heruanto ini mungkin kalau ibu-ibu yang di Tangsel pasti tahu nih Mbak Inta siapa karena cateringnya terkenal banget. Mbak Inta ini founder dari cateringnya Mama Kanin dan juga LDB Food Company. Benar nggak? Betul. Hai Mbak Inta. Mbak Inta ini founder yang ya seperti yang Mbak Ayu udah share ke teman-teman semua, Mbak Inta founder dari Mama Kanin, di mana catering untuk perbayian yang sangat hits Iya, se-Jabodetabek bisa ketemu di Tokped juga. Ada juga di GoFood. Aku ingat banget nih juga dulu pernah iya ada betul. fase ngemamakanin mulu. Ya bener ya Bu Ayu ya sharing sama Bu Ayu Betul. mengenai menu-menunya Mama Kanin. Heeh. Mbak Inta founder Mama Kanin dulu bersekolah di UI ambil Mass Communication lalu melanjutin S2 Master of Science di Malardalen Högskola Sweden. Tapi sekarang jadi ibu-ibu memasak. Gimana Mbak Inta kabarnya? Kabarnya di rumah aja. Sudah Tetap masak ya Mbak? Begitulah. begitulah ya ibu-ibu. Nah aku sama Bu Ayu nih pernah ada di masa anak-anak nggak mau makan. Udah bingung menunya apa, akhirnya order di Mama Kanin ya. Bu Ayu kita Iya sering banget ya betul, dulu betul sharing gitu. banget. Udah Iya. lo beli Mama Heeh. Kanin ininya deh, Iya, coba iya. deh. Nah, Iya, Sampai kasihan. kadang-kadang ibunya yang makan. iya bener, iya
Kalau ibunya udah capek ya udahlah makan aja ya. Aku suka nyetok dulu tuh karena kan bentuknya Iya, juga bisa di apa beku ya. Jadi masukin frozen kulkas ya. habis itu Iya. frozen. Akhirnya di microwavein. Nah, Mbak Inta kalau aku sama Bu Ayu kan dulu sering pernah bermasalah juga ya saat ngalamin anak-anak tuh harus MPASI. Aku mungkin yang bikin aku sangat ngedrop ketika anak tuh bener-bener GTM, nggak mau makan. Dan aku juga ngelihat teman-teman di komunitasnya 7 bulan di WhatsApp grup yang juga ada Bu Ayu, ada Mbak Inta juga di situ suka ngasih apa advice gratis mengenai permenuan makanan anak-anak saat MPASI. Banyak ibu-ibu yang memang mengeluhkan selain Iya. faktor ASI, tapi juga MPASI nih anak-anak GTM harus diapain nih? Coba mungkin Mbak Inta bisa share sedikit ya mengenai kegundahan semua ibu-ibu ya. Rata-rata ibu-ibu gundah mengenai MPASI. Eh, kalau masalah MPASI itu emang kedengarannya gampang, tapi kalau udah dijalanin sih lumayan gak gampang. Jadi apa namanya? Yang pasti sih ini aku udah boleh masuk si 7 itu belum? Nah, Nanti boleh setelah kita ini. sekali. Oh ya, Ya. boleh, boleh. Atau Minta izin dulu lagi. Jadi emang apa namanya sekarang aku alhamdulillah dapat rezeki anaknya 3. Nah, itu tuh kalau aku boleh sharing dulu karena tadi Mbak Ayu sama Mbak Nurul udah sharing juga. Jadi anak pertamaku lancar, anak keduaku lancar, anak ketigaku ternyata aku mengalami challenge yang ternyata walaupun pemilik catering tuh kena juga ya. hmm, Walaupun ya tetap akhirnya ujung-ujungnya pusing tetap ya juga. sama ya. Iya, makanya kirain tuh kayak orang-orang tuh di luar sana, oh pasti enak banget nih anaknya Mbak Ita pasti lahap Iya. hap hap enggak juga sih. Bahkan sebenarnya anak kedua aku dulu tuh sempet setahun nggak mau makan nasi Oh, gitu. Hmm. oke. Gitu. Jadi emang beda-beda yang pertama gimana, yang kedua gimana, cuma yang ketiga tuh bener-bener yang tantangan yang luar biasa besar buat aku gitu. Nah, tadi kan Mbak Nurul sempat mention GTM. Mungkin aku bisa share dikit GTM itu adalah gerakan tutup mulut. Nah, ini kan si istilah ini kayaknya tuh yang nyiptain tuh kayak sebenarnya netizen sih. Aku curiganya. Karena nggak Karena salah dalam ya. Atau Mbak Ayu atau Mbak Nurul pernah tahu nggak siapa yang nyiptain? Soalnya kayaknya bukan dokter yang nyiptain. iya Iya ya. kayaknya sih bukan istilah medis ya, tapi kayak istilah Iya, emak-emak iya, udah putus asa. Betul, betul, betul. iya. Coba Nah, mungkin jadi ada ibu-ibu di sini yang nyiptain. tunjuk tangan. Heeh. Nah, jadi emang aku berusaha sebisa mungkin itu nggak terlalu menanamkan konsep GTM di setidaknya di keluarga inti aku. Jadi lebih kepada Hmm. oh anak ini lagi butuh sensori yang lain nih, lagi challenging aja gitu. Mungkin ada masanya mungkin kayak aku lagi enak makan martabak gitu. Hmm. Hmm. Atau misalnya aku lagi capek ya makan nasi Hainan terus, besok mau pesen kue tiaw ah. Jadi aku berusaha nyamain kayak gitu sih, Mbak. Gitu. Itu kurang lebih kayak gitu sih. Jadi Nah, Jadi memang kalau GTM itu lebih ke heeh. Bu Ayu Mm-mm. silakan. Jadi GTM itu bisa jadi mungkin anaknya emang pada hari itu lagi nafsu makannya memang lagi berkurang atau lagi bosen atau lagi mungkin pengen jajan bakmi gitu kali Mbak iya, Inta ya. iya, kan kadang-kadang jajannya itu ya berarti ya emaknya aja mesti usahanya lebih keras lagi, berarti emang mesti nyiptain varian-varian resep baru aja gitu. Oke. Gitu. Jadi gimana Ibu Nurul? Jadi kalau menurut Mbak Inta, GTM itu kalau dia berusaha mengganti atau menerapkan mindset di keluarganya kalau sebenarnya GTM itu nggak ada ya Mbak. Yang ada itu mungkin anak bosen atau anak emang nafsu makannya lagi berkurang gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Inta ya. Gitu. Bukan bukan berarti eh eh, bukan berarti emang nggak boleh ngomong GTM enggak sih. Cuma aku kadang-kadang suka karena kan ujung-ujungnya balik ke kesehatan mental ibu ya, semua yang Betul. berhubungan dengan peribu-ibuan. Jadi ujung-ujungnya itu nggak melulu soal masakannya sih sebenarnya gitu. Hmm. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Oke.
Oke, jadi memang ujung-ujungnya mentalnya ibu juga harus disiapkan ketika lagi mau masak-masak buat anak. Jangan terlalu, ya mungkin pengalaman aku juga ya, kayak lagi masak dikit, aduh anak gue mau nggak ya makan, aduh mau nggak? Belum Iya, apa-apa gitu, udah ngedrop duluan gitu. Nah, kalau dari Bu Ayu ada yang mau ditanyain ke Mbak Inta terkait cara asik MPASI hari ini? Nah, mungkin tadi Mbak Inta udah satu insight yang bagus ya dari Mbak Inta buat kita kasih pemahaman kalau kita tuh mungkin harus jangan jangan apa ya, jangan naro GTM di kepala kita gitu ya Mbak. Jadi dikit-dikit nggak mau makan, oh anak gue GTM, aduh nggak mau minum, aduh anak gue GTM, biar nggak kayak gitu kali ya Mbak ya. Nah sekarang kita mungkin langsung masuk aja ke 7 tips ya Nurul ya. Betul, 7 cara asik mempersiapkan Ya, MPASI. Selain mental ya Mbak Inta, apa aja sih yang harus disiapin gitu? Biar ibu-ibu oke. juga bisa dapet tips dari Mbak. Oke. Disclaimer dulu, jadi si 7 ini adalah dari sisi ibu-ibu ya. Aku sebagai sesama ibu ceritanya. Jadi pasti kalau nanya 7 tips ke dokter spesialis anak atau 7 tips ke misalnya ke ahli gizi, mungkin akan beda lagi jawabannya. Jadi ini aku berusaha merangkum 7. Padahal sebenarnya ada tipsnya ada banyak banget sih. Oke, yang pertama itu kalau menurut aku adalah tetap patokannya adalah kurva WHO, Mbak Nurul sama Mbak Ayu. Jadi walaupun kan lagi pandemi gini susah ya ke dokter spesialis anak, banyak yang lewat Zoom, banyak yang lewat video call, banyak yang WhatsAppan sama dokternya. Ya. Nah, untungnya sekarang si kurva itu bisa di download kapan aja. Jadi ibu-ibu tuh sekarang udah canggih-canggih banget, mereka udah bisa ngitung sendiri gitu. Apa namanya, apakah anaknya ada di, apakah kurvanya lagi rendah, apa kurvanya lagi tinggi. Jadi tetap patokannya kurva kalau dari aku sih gitu. Untuk tahu, jadi jangan dilihat dari penampakannya, anaknya ini kurus banget kayak kurang makan gitu. Jadi tetap harus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah teamwork. Teamwork itu siapa aja sih isinya? Yang kedua itu teamwork isinya ada pertama suami. Yang kedua adalah sibling. Siblings itu adalah kalau misalnya si anak punya kakak gitu. Jadi jadi misalnya mesti ngobrol nih, Kak, ini jadi si Dede lagi belajar makan nih gitu. Jadi dikasih pengertian, dikasih misalnya mau ada waktu makan bareng dikasih pengertian. Jadi udah woro-woro gitu. Terus yang ketiga, teamwork itu siapa lagi? Teamwork itu kepada orang tua atau mertua yang emang tinggal serumah gitu. Nah itu kan kan ibu udah berbunga-bunga nih malam, udah semalam suntuk nyari resep, udah di WhatsApp grup, udah rencananya udah heboh. Terus pastikan si kegembiraan itu dikomunikasiin ke orang yang tinggal serumah, entah itu mertua, entah itu ibu kandung, entah itu suami gitu. Jadi pas abis masak dari jam 4 pagi ini, terus pas jam 7 ngasih bisa masih satu benang merah mengenai konsep mau pakai metode apa, mau pakai karbo apa yang digunakan gitu. Kadang-kadang kan jangan sampai pas kita lagi udah nyuapin sendok kayak udah di depan mulut, tiba-tiba kok ini begini gitu. Jadi jangan sampai berantemnya tuh di depan mulut anak, kan kasihan gitu. Terus selain sama orang tua sama mertua, selain itu juga sama pengasuh, terutama buat ibu-ibu yang kerja kali ya Mbak ya. Jadi pastiin aja pengasuh itu tahu ibu itu maunya apa. Tapi biasanya kalau anak-anak yang lagi rewel makan sama bapak ibunya, sama pengasuhnya anteng. Anaknya caper ya. Pernah nggak Mbak Nurul? Jadi biasanya kalau misalnya disuapin sama mbaknya, kok malah ini ya malah anteng. Kadang-kadang emang kalau ngeliat ibunya bawaannya pengennya nenen. Ada yang kayak gitu tuh Mbak. Betul. Pengennya nenen atau pengennya main, pengennya sayang-sayangan gitu. Juga sebenarnya sih ada untungnya juga, itu bisa jadi me time-nya ibu ya. Iya, gitu. betul banget. Ibu kan udah capek-capek masak nih, jadi bukan berarti salah juga kalau misalnya kita minta bantuan si orang rumah untuk nyuapin gitu. Nah itu yang pertama, yang kedua udah panjang ya. Nah yang Kurva ketiga dan teamwork. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah
hargai resep. Jadi aku salah satu orang yang resep masakan itu mesti sayang-sayang. Maksudnya disayang-sayang itu apa sih? Jadi aku tuh suka apa ya? Suka kedengarannya kayaknya kalau ada ibu yang misalnya masak tapi misalnya masaknya rawon gitu Mbak, tapi karena takut banget bebek anaknya kurang, ditambah keju, ditambah olive oil, Mozzarella. mozzarella, ditambah yang lagi hits apa tuh, ghee, ditambah gitu. Jadi kan Jadi rasanya udah nggak original ya. iya, bagus sih tujuannya. Cuma bayangin aja kita balik aja kalau posisinya kita dikasih gitu di restoran, kita enak nggak sih gitu. Jadi Rawon rasa keju ya. Apa nggak enak emosi? sih, cuma kasihan gitu. Jadi aku bilangnya apa namanya, authenticity recipe gitu. Jadi bisa kok makan opor dengan dengan resep asli opor dan kita kasih dan BB-nya naik, bisa. Gimana sih caranya? Caranya misalnya pastiin pakai santan, pastiin ayamnya yang dipilih, belajar gimana cara milih dalam satu bagian ayam, bagian mana yang lemaknya tertinggi, contohnya paha, kayak gitu-gitu Mbak, ngejarnya dari sini. Jadi bukan berarti kalau untuk ngejar BB terus jadi satu resep tuh dikorbanin gitu. Nggak apa-apa sih Mbak, sekali-sekali misalnya pengen mengaduk-ngaduk semua. Soalnya kadang-kadang kalau aku lagi bikin kelas masak, yang kelas masak 7 bulan, terus biasanya kan sebelum kita mulai kelas, aku chatting dulu nih lewat WhatsApp. Dan mereka aku selalu nanya menu 5 hari terakhir apa sih gitu. Terus mereka bilang, aku masak nasi campur labu, campur sapi, campur toge, campur butter, campur nasi gitu. Sebenarnya Explore gitu ya ceritanya. iya, terus jadi sampai menurut aku sih jadi dia rasa sendiri, rasa aslinya pun jadi nggak kerasa gitu. Jadi blenek gitu. Jadi poin nomor ketiga, authenticity ya. Nah, yang keempat adalah selalu bisa fleksibel. Jadi fleksibel itu kalau dalam artian aku adalah sesuaikan sama budget. Kalau aku selalu pakai tanggal muda, tanggal tua. Jadi kalau misalnya tanggal muda aku bisa beli salmon, tanggal tua aku belinya ikan kembung gitu. Misalnya tanggal tua aku belinya ayam negeri, tanggal muda aku belinya ayam kampung gitu. Ini mungkin pro kontra sih Mbak Ayu sama Mbak Nurul. Mungkin ada ibu-ibu yang pengennya anakku harus telur kampung sama ayam kampung misalnya gitu. Cuma ya nggak apa-apa kalau emang ada budgetnya, tapi jangan sampai itu jadi berantem sama suami atau sampai jadi ganggu budget-budget yang lain gitu. Betul. Jangan bikin oleng rumah tangga ya, MPASI. Nanti ada sesi yang lain itu pembahasannya berarti finansial. Oleng karena MPASI gitu ya. Lucu juga ya Bu Ayu. Jadi kebobolan ya. Udah tahu beberapa ahli gizi juga emang mereka juga bilangnya MPASI di Indonesia tuh banyak banget ibu-ibu, terutama mungkin di Jakarta enggak kali ya. Tapi kalau ibu yang kayak di pedalaman itu bisa beli ayam tuh udah untung banget gitu. Jadi nggak usah sampai mempermasalahkan si negeri sampai kampung dulu deh gitu. Karena makanya tadi aku bilang aku senangnya sih pakai konsep tanggal muda tanggal tua aja. Jadi bisa fleksibel gitu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kalau aku itu adalah follow your own child. Jadi itu maksudnya yang lagi tren di kalangan ibu-ibu belum tentu bisa masuk ke anak kita sendiri. Jadi selalu ikutin aja anak kita tuh maunya gimana sih. Mereka misalnya contohnya ada apa ya? Misalnya ada high chair yang lagi hits banget gitu. Semua anak kalau di situ lancar makannya gitu. Belum tentu juga di anak kita kayak gitu. Jadi mungkin bisa dengan rental dulu gitu. Jadi iya betul. Betul. Mbak Ayu kayak kenceng banget kalau rentalnya gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau dunia ibu-ibu itu emang pihak-pihak banyak banget pihak yang apa namanya gimana ya ngomongnya, bisnis di dunia ibu-ibu kan banyak banget ya, selalu ada yang baru. Jadi dan sekarang bawaannya selalu ngeposting gitu. Jadi
belum tentu yang diposting satu ibu cocok sama ibu lain. Mulai dari high chair, mulai dari sesimpel bib, atau mulai Iya. dari sendok gitu. Mulai dari apa? Karena aku juga pernah beli satu sendok yang, oh kayaknya semua orang Lagi pakai hits. keren ya. Anak gue lancar nih. Tapi begitu dicobain ke anak gue, kok dia ngelepeh-lepeh jadi sedih. Gitu. Jadi disesuaikan aja sama anak kita sendiri. Nah, terus selanjutnya yang keenam adalah yang paling penting karena kita orang Indonesia juga, jangan panik kalau anak nggak mau makan nasi. Iya, Karena betul. karena ada banyak banget karbo, apalagi kita orang Indonesia, ada ubi, ada singkong, ada kentang, Singkong. dan resepnya juga macam-macam kan, tinggal googling gitu. Jadi Hmm. seperti tadi aku udah share dikit di depan, anakku yang nomor 2 dulu itu setahun nggak mau makan nasi, setahun bayangin. Oke. Yang stres Jadi siapa? Yang stres karbonya adalah diganti aja ya waktu itu? Padahal ganti aja. Yang stres yang itu adalah mamaku. Udah pasti. Kalau Hmm. eyang udah pasti stres ngeliatnya. Ya, gimana Karena nggak lihat nendang, cucu. Mbak, katanya. Iya. Cucunya nggak mau makan nasi, gimana dia udah nangis kali. Nggak pulang, ya nggak apa-apa kan, udah French fries bisa bikin sendiri, terus Betul. bisa mashed potato gitu. Kalaupun misalnya yang paling ribet kan kalau waktu sebelum pandemi adalah MPASI traveling ya, Iya, gitu. Iya. Kalaupun misalnya kita udah bawa masak MPASI homemade dari rumah nih, terus sampai perjalanan ternyata basi, kan itu mungkin banget ya. Ternyata basi. Aku selalu juga bilang ke apa namanya, ke di komunitas Mama Kanin, kalau nggak apa-apa kok kalau misalnya sampai kita harus beli yang restoran yang kita nggak tahu gimana nih proses masaknya, tinggal bilang aja contohnya, misalnya kita ngelewatin adanya cuma fast food nih misalnya, ya minta aja misalnya kentangnya jangan pakai garam, misalnya anaknya masih di bawah 1 tahun gitu ya. pokoknya apapun yang bikin ibu waras menurut aku sih, gitu. Jadi sefleksibel mungkin, dan kuncinya jangan panik kalau nggak makan nasi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau menurut aku sih, dan emang sering dilupakan, kalau belajar MPASI kalau bisa dari pas hamil, Mbak Nurul sama Mbak Ayu. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu pas hamil itu kalau biasanya ngelisnya apa ya, belanjaan buat Iya, baju-baju betul. bayi gitu. Terus kalaupun misalnya kelas, biasanya ngambilnya kelas laktasi, terus Iya. apalagi yoga gitu. Newborn Kadang mereka. newborn gitu. Nah, belajar MPASI juga sama pentingnya menurut aku gitu. Walaupun emang aku selalu menerapkan kalau bisa masak untuk bayi adalah resep yang sama dengan keluarga, biar nggak ribet. Oke. Cuma ada bagusnya tahu tuh, maksudnya kalau bayi itu gimana sih, apa sih teksturnya, gimana, bisa juga bahkan kita walaupun anaknya belum brojol, kita ke dokter anak duluan untuk ngobrol. Itu dokter anak seneng kayak gitu mereka. Oke. Kadang-kadang kan kalau ke dokter anak bayanginnya harus udah ada anaknya kan, padahal enggak. Betul. Gitu. Oke. Itu Oke, kurang jadi yang lebih. poin ketujuh adalah edukasi sedari dini ya, bahkan kalau bisa pas lagi hamil seputar MPASI, jadi biar nggak terlalu panik. Nah, aku coba rangkum nih 7 tips yang tadi Mbak Inta share ke kita gimana cara asik MPASI. Mungkin teman-teman ada yang baru join. Pertama, tetap fokus pada kurva WHO. Walaupun anaknya terlihat cimit-cimit, kalau kurva WHO-nya masih normal, ya udah nggak usah dibikin sutrisna ya, nggak usah dibikin stres gitu. Terus nomor 2, jangan lupa teamwork. Walaupun MPASI yang masak umumnya itu ibu-ibu, mamahnya, tapi tetap harus dikomunikasikan ke orang-orang yang ada di rumah. Misalnya suami, mama mertua balik lagi ya ke episode kemarin, harus dikomunikasiin juga kalau serumah sama mertua. Terus kalau si anak babynya juga punya siblings, kasih tahu bahwa mamanya lagi proses ngajarin dedeknya makan. Lalu juga pengasuh terutama harus dikasih tahu juga ya pola-pola MPASI kita seperti apa. Lalu yang ketiga, hargai resep. Kalau rasa rawon begitu aja, nggak usah dicampur mozzarella ya ibu-ibu. Bu Ayu, kamu mau makan rawon dengan mozzarella? Pasti mikir ya.
Iya benar. Udah nggak jadi rawon namanya ya Bu. Iya, ya kan bingung jadi apa. Yang keempat, fleksibel, tanggal muda, tanggal tua, jangan sampai masalah budgeting, ya ini budget Heeh. wise ya, Betul. budget untuk MPASI mengganggu dinamika rumah tangga, ya kan, bersama suami. Terus yang kelima, follow your own child. Ketika mama-mama selebgram lagi posting alat-alat makanan yang lucu, nggak usah gampang tergiur. Diperhatikan dulu anak-anak kita sukanya seperti apa sebenarnya dan cocoknya seperti apa. Lalu yang keenam, jangan panik ya Mak kalau nggak mau makan ASI. Ini juga pernah jadi big issue aku selama menjalani MPASI dulu. Kok nggak mau makan nasi ya? Padahal kita Indonesia ya Iya benar. punya banyak pilihan karbo, mau kentang, jagung, bahkan sagu Kentang, juga bisa kol. kali ya. Iya betul. Betul. Bisa diolah juga. Terus yang ketujuh, belajar MPASI sedari dini. Bisa ke dokter anak, bisa juga Ya, ikut kelasnya Nuju Bulan. Ini jualan tetap ya Bu Ayu. betul. Bisa langsung ikut Betul. kelasnya Mbak Inta ya. Benar. Nah, itu tadi 7 rangkumanku. Nah, Bu Ayu, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Inta dari teman-teman followersnya Nuju Bulan. Kita kemarin udah share question box. Ada 2 pertanyaan nih Mbak Inta. Pertanyaan pertama, apakah harus pakai unsalted butter dan keju bell cube? Ya, aku sebut brand ya. Rata-rata lihat resep viral pakai itu. Itu pertanyaan pertama. Langsung dijawab dulu deh sama Mbak Inta. Oke, Unsalted. oke. Kalau aku jawab enggak, karena kalau dari WHO itu WHO itu dulu memang mereka waktu anakku yang pertama ya, mereka memang dulu zamannya ada menu itu harus tunggal, inget nggak Mbak Ayu atau Mbak Nurul? Jadi misalnya Iya betul. brokoli aja ngenalinnya Ya, gitu. Sekarang satu-satu WHO gitu ya. udah ngupdate artikelnya menjadi menu lengkap dan boleh garam. Garam itu sejumput. Sejumput itu berapa sih? Sejumput itu 0,3 gram kalau nggak salah. Jadi itu hubungannya dengan pertanyaan si unsalted butter. Jadi nggak harus unsalted butter. Kalau ibunya nyaman, yang pertama ibunya nyaman, yang kedua ibunya konsultasi dengan DSA dan sudah disetujui kalau boleh pakai salted butter, nggak apa-apa gitu. Itu hubungan itu kalau aku nggak tahu dia maksudnya adalah masalah asin nggak asin atau butternya ya. Jadi aku jawab semuanya aja. Jadi kalau masalah garam, WHO itu udah merevisi dia boleh garam asal sejumput. Sejumput itu kalau kita icip Berapa tuh sih Mbak? Segini kah? 0,3 Segini? gram aja 0,3. segini gimana? Segini? Sejumput tuh sebenarnya kayak buat koreksi rasa kali ya. Kalau kita icip sih nggak ada rasa asin gitu. Gak ada Nol rasanya. nggak ada rasa asin gitu. Itu satu. Yang kedua masalah butter. Kalau butter dan butter nggak butter itu udah full terserah selera ibu dan anak. Kecuali emang anaknya ada alergi dairy, itu udah beda lagi. Kalau alergi dairy berarti dia nggak bisa butter, nggak bisa keju, dan nggak bisa ya. turun. Nah, iya. Kalau misalnya tadi nyebut satu brand tadi yang Mbak Nurul sebutin, kalau dari aku yang pengalaman biasanya masak sehari-hari buat catering, nggak harus brand itu. Ada banyak banget brand yang bisa dieksplor gitu. Jadi tidak harus itu. Kalau lagi viral itu mungkin kebetulan emang resep yang viral pakai brand itu emang mungkin enak gitu. Tapi kalau misalnya ibu mau coba brand lain nggak apa-apa. Kalau misalnya mau lebih teliti lagi di masing-masing keju atau di masing-masing produk apapun bisa dibaca aja garam. Biasanya mereka kandungan garamnya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Itu kalau mau lebih spesifik lagi. Jadi kita coba baca kalau beli produk kita pelajarin juga ininya ya, kan biasanya ada labelnya ya, berapa gram gitu ya. Gitu. Lebih teliti Jadi membaca. Yes, jadi apapun yang diiklankan, entah itu keju, entah itu apapun, lebih baik kita cek lagi belakangnya apa, dan kita lagi-lagi balik lagi ke si teamwork itu, ngobrol sama, kalau ragu-ragu yakin gimana ngobrol, apalagi sekarang DSA udah mau ya di WhatsApp Mbak, apalagi Ya, lagi pandemi, Iya benar. ngobrol sama mereka karena mereka pasti lebih ngerti gitu. Oke, itu tadi terkait pertanyaan unsalted butter dan si keju. Pertanyaan kedua dari followersnya Nuju Bulan juga,
Bulan depan aku hari pertama MPASI. Bagi tips menu hari pertama yang simple tapi gizi lengkap buat anak apa ya, Mbak Inta? Yang pertama ibunya MPASI happy hari dulu, pertama. jalan-jalan. Jalan-jalan dulu. Ibunya happy dulu, benar-benar Bu Ayu ya. Time dulu Ibunya ya, harus ibunya happy me dulu. time. Itu pertama. Yang kedua, dia harusnya masuk ke dalam 7 ini sih, tapi udah gak muat. Yang kedua adalah low expectation. Ingat, low expectation aja. Gitu, karena nggak kan biasanya kalau ini termasuk aku melakukannya sih, aku mesti ngomong. Anak pertama kali makan, mau anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pasti kita rekam gitu. Betul. Dan biasanya Terus di-upload di dia ya. story. Iya, benar. ke dunia kan, dunia harus tahu kan. Tahu. Nah, di antara kegembiraan itu ada aja pasti pertama kali makan ada yang disembur gitu. Jadi nggak semua sendok pertama itu selalu ditelan. Jadi low expectation itu penting menurut aku sih. Jadi biar nggak ya kemarin kok dia anaknya gembira sekali ya gitu. Apalagi makannya sambil berantakan gitu kan, lucu kan gitu. Ini kan jadi aku sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Makanan yang simple tapi gizi dan nutrisinya cukup di hari pertama. Lebih ke Di hari menu ya pertama. pertanyaannya. Oke. Menyambung ke si WHO itu, jadi sekarang harus menu lengkap. Jadi udah nggak boleh menu tunggal. Jadi ibu boleh menu apa aja, yang penting ada karbo, protein, lemak, dan sayur-sayuran. Itu sih yang penting. Kombinasinya gimana? Kombinasinya simple aja, kayak misalnya kita lagi mau masak sup. Kalau misalnya ribet mikir, sup bening kan itu lengkap ya isinya. Misalnya ada ayamnya, ada sayurnya, itu tinggal dicampurkan dengan nasi. Itu udah paling gampang. Sup dengan nasi boleh di blender. Kalau aliran blender, kenapa aku ngomong aliran? Karena ada berbagai macam di luar sana ya? Betul. Ada yang maunya di blender, yang maunya diulek, ada yang maunya disaring gitu. Tapi paling gampang, menu paling simpel itu sih nasi dengan sup sayur, dan karena otomatis dalamnya udah ada proteinnya juga. Udah lengkap ya. Oke. Jadi menunya itu sebulan ke depan ya Mbak Inta ya. Sebulan sup terus. Bukan berarti sup selama sebulan sup. Gak apa-apa, tapi dalamnya diganti-ganti aja, misalnya ayam. Oh, bisa. Bisa. Kan biasanya kalau misalnya si ibunya bukan BLW atau baby led weaning kan berarti kan dia makan pure ya. Iya. Tinggal ngepure sup aja setiap hari. Gitu. Ganti-ganti, misalnya ngepure rawon sama nasi, kan judulnya juga sop ya. Iya. Oke, jadi bisa sup selama sebulan tapi isian yang kita ganti-ganti gitu ya Mbak Inta ya? Iya, karena biasanya rata-rata kalau si 6 bulan tuh dia masih seneng yang cair-cair, karena kan dia transisi antara ASI sama makanan kan. Iya. Oke, emang nih ngobrolin MPASI bisa panjang ya. Aku aja anakku yang paling kecil udah 2 tahun lebih, tapi kayak masih aduh nih menunya apa lagi ya, kayaknya MPASI sepanjang hayat deh selama menjadi ibu. Kan kalau anaknya udah SD beda lagi, ya kan? Yang dibingungin makan apa gitu. Dari Bu Ayu ada yang mau ditanyain lagi ke Mbak Inta? Nah, kalau aku ada satu nih pertanyaan terakhir nih Mbak Inta dari aku. Kan Mbak Inta nih banyak ya ibu-ibu yang udah belajar nih sama Mbak Inta nih, ikut kelasnya Mbak Inta atau pelanggan setianya Mama Kanin. Apa sih Mbak Inta kendala yang paling sering Mbak Inta temuin dari ibu-ibu yang lagi proses MPASI nih? Apa sih kendalanya? Biar ibu-ibu yang mungkin bulan depan atau besok atau minggu depan mau MPASI dia, oh itu tuh yang pernah Mbak Inta bilang kendalanya. Jadi udah ada apa ya? Udah ada kesiapan mental duluan. Betul. Alarm adalah memang sih ada masa-masa di mana biasanya 8 bulan sih. Masa di mana adalah anak lebih challenging makannya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi siap-siap aja, dan itu normal menurut aku, nggak apa-apa. Yang mesti ibu-ibu tahu adalah aku senang dengan konsep feeding, responsive feeding. Jadi ditawarkan, kita menawarkan, bukan kamu harus duduk makan gitu. Jadi kita menawarkan, misalnya kalau sampai fase itu masuk, fase si makan challenging itu masuk, kita tetap dengan
penuh kesabaran dan penuh kewarasan. Biasanya aku per 2 jam aku tawarin, makan ini yuk gitu. Dan itu memang nggak mudah sih Mbak Ayu sama Mbak Nurul, dan apa namanya, eh, balik lagi ke poin nomor 2 tadi, si teamwork itu. Jadi mesti woro-woro sama ibu-ibu dari sekarang. Apalagi mereka akan melalui fase tumbuh gigi kan. Iya, betul. Gitu. Itu yang paling heboh di antara ibu-ibu. Walaupun aku pernah nih ikutan webinar dengan dokter gigi anak. Kalau aku sharing dikit, menurut dokter gigi anak adalah gigi itu sebenarnya suka disalah-salahin sama para orang tua sebagai akibat dari Pemicu ya. Padahal sebenarnya nggak selalu gigi. Emang bener anaknya lagi tumbuh gigi, cuma dia jadi rewel dan jadi demam itu karena orang tuanya terlalu panik, suka masuk-masukin, aduh kenapa sayang, kenapa, jadi kumannya tambah masuk, tambah demam gitu. Jadi pokoknya biasanya sih 8 bulan ke atas sih Mbak yang mulai agak challenging. Jadi makanya tadi aku bilang di poin terakhir, penting untuk gali ilmu sebanyak-banyaknya pas lagi hamil gitu. Jadi biar nggak shock banget gitu. Biasanya shock soalnya. Oke, gitu Mbak Ita. Menarik banget ya Nurul ya. Jadi mungkin buat teman-teman keluarga Nuju Bulan yang mungkin minggu depan atau besok atau bulan depan mau mulai MPASI nih anaknya nih, bisa cobain 7 tips tadi, sama siap-siap aja nih karena akan ada masa-masanya anak-anak challenging makannya ya. Betul Mbak Ita ya. Nggak usah panik, dan yang nggak paling usah depresi. Yang paling penting ibunya waras ya Nurul ya. Betul, itu juga mungkin aku sama Ayu akhirnya bisa melalui fase pusing MPASI karena ya kita saling mengingatkan juga ya buat ya udahlah, emang ada fase anak tuh lagi susah makan, jadi ibu tetap tenang ngatasinnya seperti apa, dan juga tetap belajar ya buat ibu-ibu yang lagi mempersiapkan MPASI. Oke, Mbak Inta thank you buat sesi sharing-sharingnya hari ini, dan Mbak Inta silakan loh kalau ada mau promo nih, jadi Ibu Ayu dan teman-teman keluarga Nuju Bulan, selain Mama Kanin, Mbak Inta nih juga lagi merilis bisnis namanya LBD Food Company. Silakan dong Mbak Inta ya. Kalau Mama Kanin bisa cek langsung di linknya Mbak Inta ya, ada Tokped, bisa order di Tokped juga. Iya. Yuk ya Mbak Inta kenalin bisnis barunya, silahkan. Permakanan juga ya. Makanan juga, jadi sebenarnya pengen nyiptain yang lebih ke gluten free. Jadi bisa untuk jadi yang sejauh ini udah aku lakuin adalah cookies gluten free sama ayam goreng gluten free. Jadi aku namainnya sama suamiku, karena suamiku kokinya. Kita namainnya LDB Foods. LDB itu singkatan dari nama anak-anakku gitu. Anakku 1, 2, 3 gitu. Jadi sementara ini jualannya masih digabung dengan Mama Kanin karena kita lagi tes rasa ke pengunjung Mama Kanin. Jadi rata-rata yang pada customer Mama Kanin yang udah lulus MPASI, kan anaknya udah 2 tahun ke atas tuh. Jadi mereka lagi nyobain, aku lagi ngirim rasa-rasa beraneka macam lah ke mereka, ke lidah mereka, si LDB Foods ini. Jadi mungkin ini berkah pandemi kali ya. Jadi suamiku di rumah ngeracik ini, ngeracik itu. Lebih kreatif ya. Dan akhirnya melahirkan bisnis baru. Iya, asik kan kayak gitu. Ya, aku jadi pengen mampir nih ke rumah Mbak Inta nanti. Mbak, aku mau pesen dong. Ternyata itu perpanjangannya Mama Kanin. Kalau Mama Kanin lebih fokus di anak-anak yang baru mulai MPASI, nah si LDB-nya ini adalah buat anak, LDB Food Company-nya ini buat anak-anak yang udah di atas 2 tahun gitu ya, dan tetap makanan sehat ya. Gitu. Ya, benar. Oke, kalau gitu thank you ya Mbak Inta buat sharingnya hari ini, buat waktunya. Kita ketemu lagi dalam waktu yang tidak lama sih. Dalam waktu sebulanan lagi ya, bersama aku di Tangerang Selatan, Nuju Bulan, dan di cabang Bali ada Bu Ayu. Next episode kita mau bahas apa Bu Ayu? Masih dipikirkan ya, tapi kemungkinan besar kita mau bahas gigi kayaknya ya. Nanti stay tune di Instagram feed-nya Nuju Bulan, nanti akan kita share informasi terkini. Bisa juga cek di
websitenya Nuju Bulan untuk kelas-kelas Nuju Bulan yang akan datang. Thank you Mbak Inta, Bu Ayu, sehat-sehat ya semuanya. Thank you keluarga Terima Nuju kasih. Bulan. Bye. Bye-bye.